Teka-teki kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa sosiologi Universitas Udayana, hingga kini masih misteri. Perundungan pada korban yang terjadi sebelum kematian hingga kini belum dapat dipastikan jadi penyebab. Perundungan masih jadi bahaya laten dalam pergaulan di dunia pendidikan. Arahan bahaya ini harus segera dihentikan. Simak penelusurannya dalam laporan khas redaksi. Iya, saya berada di kampus, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana, dan dapat saya gambarkan di sinilah lokasi jatuhnya Timothy Anugrah Saputra pada 15 Oktober pada sekitar pukul 9 pagi, yang ditemukan tergeletak di depan lobi di Fakultas FISIP ini dengan kondisi yang saat itu masih bernyawa. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat ditemani oleh ibunya sebelum kemudian sekitar pukul 12 meninggal dunia. Nah, hingga saat ini belum diketahui apakah almarhum melompat atas dorongan dari dalam diri atau ada faktor lain eksternal yang menjadi penyebab jatuhnya korban yang diperkirakan dari lantai 4 dari gedung FISIP Universitas Udayana ini. Ratusan untayan bunga tersebar di sekitar lokasi jatuhnya Timothy Anugrah Saputra, tepatnya di depan pintu masuk lobi FISIP Universitas Udayana di Jalan Sudirman, Denpasar, Bali. Beberapa mahasiswa masih berdatangan pada Senin siang membawa untayan bunga bagi almarhum yang merupakan mahasiswa jurusan sosiologi ini. Dewi Pratnya dan Intisari, teman seangkatan korban yang ditemui di lokasi, mengaku tidak pernah berinteraksi langsung dengan Timothy. Namun sebagai rasa simpati, mereka datang membawa bunga sambil memanjatkan doa. Memberikan empati kami aja sebagai sama angkatan aja. Tapi kami tidak tahu pasti kenapa. Itu mungkin lebih yang informasi terpercaya aja. Selain teman seangkatan, juga saya merasa turut prihatin kepada dia karena tidak yang seharusnya bisa menyelesaikan itu, tapi dunia tidak terlalu baik kepada Timothy, jadi saya berduka. Jenazah Timothy sudah dikremasi pihak keluarga pada Jumat lalu di Krematorium Mumbul Nusa Dua. Kremasi dilakukan setelah ibu kandung dan keluarga ikhlas akan kepergian putra semata wayangnya itu. Namun karena ketidakjelasan informasi dari pihak kampus terkait kronologi kematian korban serta simpang siurnya komentar netizen di media sosial, akhirnya sang ayah, Lukas Triana Putra, berupaya mencari kebenaran kronologis kejadian sebenarnya dari pihak kepolisian. Sang ayah yang tinggal dan bekerja di Bandung, Jawa Barat itu pun Sabtu akhir pekan lalu mendatangi bagian pengaduan masyarakat di Polresta Denpasar, namun belum mendapat jawaban pasti. Hingga Senin siang, Polsek Denpasar Barat yang menangani kasus tersebut telah meminta keterangan kepada 19 orang, baik dari dosen, kerabat, hingga mahasiswa Udayana. Polisi juga mendatangi langsung lantai 4 kampus Udayana untuk memastikan lokasi pasti jatuhnya Timothy. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV, tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga. Itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Dalam keterangan polisi, salah satu saksi menjelaskan dirinya sempat menoleh ke arah Timothy, namun tidak melihat sosok korban. Saksi hanya melihat sepatu Timothy di kursi di selasar lantai 4. Namun tidak ada saksi yang melihat korban melompat dari lantai 4. Hingga saat ini, kepolisian belum dapat memastikan apakah sebelum kejadian korban mendapatkan perundungan. Sebab pihak ibu korban tidak mengizinkan polisi mengakses handphone milik korban, sehingga pihak kepolisian kesulitan mengetahui percakapan sebelum korban diduga melompat dari lantai 4. Meski begitu, sejumlah mahasiswa Universitas Udayana yang melakukan perundungan di media sosial pasca kematian korban telah mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Di antaranya terdapat mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Udayana yang juga mendapatkan sanksi dari Rumah Sakit Umum Pusat Ngurah Denpasar, tempatnya menjalankan program dokter muda atau koas.
Universitas Udayana juga tengah membentuk tim Satgas Investigasi untuk menindaklanjuti kasus ini sekaligus menentukan sanksi pada pelaku perundungan. Sanksi maksimal berupaya pemecatan pelaku dari universitas. Salah satu sanksi yang sudah muncul adalah pemberian nilai tidak baik pada penilaian soft skills kepada pelaku perundungan di media sosial pasca kematian korban. Mengenai sanksi, pada tanggal setelah kejadian, fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto buka suara terkait kasus ini. Brian menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan rektor terkait untuk meminta penjelasan serta memastikan langkah penanganan yang telah dilakukan pihak kampus. Kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Almarhum Timothy Anugrah Saputra adalah mahasiswa semester 7 yang tengah menyelesaikan skripsi tugas akhir di jurusan sosiologi. Korban yang masuk kampus UNUD melalui jalur mandiri tersebut bahkan disegani karena pintar dan baik hati. Peristiwa perundungan yang menimpa Timothy menjadi alarm bahwa negara perlu membangun kerangka hukum yang lebih tegas untuk memastikan para pelakunya tidak berlindung di balik permintaan maaf. Karena sejatinya perundungan bukan sekadar pelanggaran norma di masyarakat, melainkan tindakan yang dapat mengikis martabat seseorang bahkan merenggut nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia.